Bayangkan, sebuah kampung kecil di Lampung Timur. Pagi itu, tidak ada suara ayam, tidak ada tangis anak-anak. Hanya bau mesiu dan tanah yang basah oleh darah. Dalam satu malam, puluhan orang menghilang. Rumah-rumah terbakar. Jenazah dikuburkan tanpa nama. Dan negara menyebutnya hanya sebagai penertiban keamanan. Inilah tragedi Talangsari tahun 1989. Salah satu peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Talangsari adalah sebuah dusun kecil di Lampung Timur, jauh dari pusat kota, dikelilingi kebun dan ladang. Pada akhir 1980-an, wilayah ini dikenal sebagai kampung yang religius, tempat warga hidup yang sederhana, belajar agama, dan saling bergotong royong. Namun di mata aparat saat itu, Talangsari dianggap berbahaya, bukan karena senjata, bukan karena kekerasan, melainkan karena cara berpikir yang berbeda. Di tengah kampung itu tinggal seorang tokoh bernama Warsidi. Ia bukan pejabat, bukan juga tentara, bahkan politisi. Warsidi hanyalah guru agama yang mengajarkan pengajian dan menekankan kehidupan berlandaskan keyakinan. Namun perlahan, ia dan kelompoknya mulai dicap sebagai kelompok yang ekstrim, dituduh menyimpang, bahkan disebut sebagai ancaman ideologi negara. Tidak ada pengadilan, tidak ada klarifikasi terbuka. Yang ada hanyalah label. Menjelang Februari tahun 1989, hubungan antara warga Talangsari dan aparat mulai memanas. Beberapa anggota keamanan dikabarkan datang untuk melakukan pendekatan. Namun, menurut kesaksian warga, pendekatan itu berubah menjadi tekanan, ancaman, intimidasi, dan ketakutan yang terus menebal. Hingga akhirnya, tepat pada tanggal 7 Februari 1989, ketegangan itu mencapai puncaknya. Dini hari, saat sebagian besar warga tertidur, puluhan aparat bersenjata mengepung dusun Talangsari. Tanpa peringatan panjang dan tanpa negosiasi terbuka, tembakan dilepaskan. Api mulai menyala. Rumah-rumah warga dibakar. Masjid ikut hangus. Orang-orang berlarian mencari keselamatan. Namun, tidak semua berhasil. Beberapa warga ditembak di tempat, sebagian lainnya ditangkap, dan ada yang tak pernah kembali. Tangisan anak kala itu bercampur dengan teriakan minta tolong. Dan pagi itu, Talangsari bukan lagi kampung, melainkan puing-puing. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Hari ini jumlah korban resmi hingga kini masih diperdebatkan. Versi negara menyebutnya kecil, namun versi korban dan aktivis HAM menyebut puluhan hingga ratusan orang meninggal dunia, hilang, disiksa, dipenjara tanpa proses hukum. kami, saudara-saudaranya, wanita hamil, anak-anak dibakar oleh mereka. Banyak jenazah yang dikuburkan secara massal, tanpa nisan, tanpa identitas. Dan keluarga korban dipaksa diam selama bertahun-tahun. Sekitar subuh, itu suara rentetan senjata itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pasca kejadian,
Wilayah Talangsari dijaga ketat. Warga yang selamat diperiksa, diinterogasi, dan sebagian lainnya dipaksa menandatangani pernyataan. Mereka yang mencoba bicara dianggap berbahaya. Trauma itu bertahan puluhan tahun. Talangsari menjadi nama yang tak boleh disebut keras-keras. Bertahun-tahun kemudian, era reformasi membuka sedikit celah. Kasus Talangsari mulai diungkap kembali. Komnas HAM menyatakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat. Namun proses hukum berjalan lambat, penuh tarik ulur hingga hari ini. Dan hingga hari ini belum ada keadilan utuh bagi korban. Siapa yang memberi perintah? Mengapa warga sipil harus menjadi korban? Dan mengapa tragedi sebesar ini hampir hilang dari buku sejarah? Apakah karena mereka hanya orang desa? Ataukah karena kebenaran memang tidak selalu diinginkan? Talangsari bukan sekadar tragedi. Ia adalah peringatan bahwa kekuasaan tanpa kontrol dapat menghapus satu kampung dalam semalam. Sejarah bisa dibungkam jika tidak ada yang mengingat. Dan selama keadilan belum datang, roh Talangsari akan terus hidup. Hidup dalam ingatan mereka yang berani bicara. Jika kisah ini membuatmu berpikir, bagikan agar tidak dilupakan, karena sejarah kelam selalu menunggu untuk terulang.